Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Marilah hari ini kita membahas KD yang kelima atau bab yang kelima, yaitu tentang pola-pola hereditas, baik pada sel tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Mengenai pola hereditas pada makhluk hidup, orang yang pertama kali mengamati yaitu Mendel, seorang biarawan dari Australia. Mendel pertama kali mengamati tentang penyilangan kacang kapri atau Pisum sativum. Mendel mengamati kacang kapri atau Pisum sativum banyak sekali alasannya. Di antaranya memiliki banyak varietas, baik warna bunga, bentuk bijinya, warna bijinya, cara mengadakan penyerbukan. Kemudian dalam setiap bunganya terdapat serbu sari dan kepala putih. Selanjutnya dalam genetika, teori Mendel sangat penting dan menjadi dasar dalam memahami genetika. Mari kita simak, yaitu tentang hukum Mendel yang pertama. Ini contohnya tadi yang dikemukakan oleh Mendel tentang kacang ercis atau Pisum sativum yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sering digunakan sebagai makanan, yaitu sebagai sayuran. Ini tadi, jadi kenapa Mendel itu tertarik dengan kacang ercis atau Pisum sativum, karena tadi mengenai bentuk bunganya beraneka ragam, bentuk bijinya juga beraneka ragam, juga tentang warna bunganya. Nah, kemudian kita bahas yang pertama tentang hukum pewaris sifat. Kita mulai dari hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama yaitu pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid atau 2N, ya, dari diploid atau 2N menjadi haploid. Nah, ini yang tentang hukum Mendel yang pertama. Sedangkan hukum Mendel yang kedua, pada waktu pembentukan gamet, alel yang berbeda yang telah mengalami segregasi, tapi di sini segregasinya secara bebas, akan bergabung secara bebas pula membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda pula. Ini tentang apa? Perbedaan antara hukum Mendel yang pertama dengan hukum Mendel yang kedua. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang interaksi alel. Tentang interaksi alel atau interaksi alela. Di sini nanti interaksi alela itu meliputi ada kodominan,
ada dominansi tidak sempurna, ada alela ganda, dan ada alela letal atau mati. Nah, di sini itu bisa kita mulai dari dominasi. Dominasi tidak langsung. Dominasi tidak langsung. Contohnya di sini, ya, persilangan antara tanaman, ya, tanaman berwarna merah yang genotipnya M besar, ya, disilangkan dengan tanaman berwarna putih, ya, yang genotipnya M kecil. Ini ada tanaman, ya, jantannya berwarna bunga merah, yang betina itu berwarna bunga putih. Selanjutnya, bunga jantan yang berwarna merah ini gametnya yaitu M besar. Sedangkan bunga betina yang berwarna putih itu genotipnya M kecil tadi, gametnya M kecil. Sehingga keturunan F atau filial atau F pertama, keturunan pertama M besar M kecil. Jadi tanaman itu berwarna merah muda. Berarti 100% berwarna merah muda atau M besar M kecil itu genotipnya. Lalu untuk mencari keturunan yang kedua itu F1 dikawinkan dengan F1. Keturunan pertama dikawinkan dengan keturunan pertama atau inbreeding. Ini untuk mengetahui filial, ya, induk yang kedua. Itu berarti tanaman bunga warna merah muda dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan tanaman bunga merah muda yang genotipnya juga sama M besar M kecil, sehingga masing-masing memiliki gamet M besar dan M kecil. Ini jadi bunga jantan berwarna merah itu gametnya M besar M kecil. Sedangkan bunga apa ini yang betina yang berwarna merah muda itu juga memiliki gamet M besar M kecil. Sehingga apabila kita silangkan, jadi keturunannya yang pertama itu, ya, M besar berarti berwarna merah. Kemudian yang kedua M besar M kecil, berarti berwarna merah muda. Kemudian yang ketiga juga M besar M kecil berwarna merah muda. Kemudian yang keempat yaitu M kecil yaitu berwarna putih. Jadi di sini bisa kita simpulkan, ya, 25% gitu, ya. Genotipnya M besar berarti tanaman berbunga merah. Kemudian keturunan yang kedua 50% dengan genotip M besar M kecil. Ini ada dua, M besar M kecil. Berarti 50% tanaman bunga berwarna merah muda. Sedangkan yang terakhir itu dengan genotip M kecil, cuma satu, berarti 25% tanaman bunga berwarna putih. Jadi setelah keseluruhan itu antara bunga berwarna merah
merah muda dan putih. Perbandingannya 1:2:1. Itu tadi yang dominan tidak sempurna. Nah, sekarang yang kedua yaitu kodominan. Nah, kodominan. Apa kodominan? Kodominan yaitu dua alel dari suatu gen yang diekspresikan secara bersama-sama dan menghasilkan fenotip yang berbeda pada individu bergenotip heterosigot. Nah, itu heterosigot. Nih. Di sini contohnya pada warna bulu bunga Andalusia. Atau mungkin nanti bisa kita contohkan dengan hewan yang lain, contohnya bisa dengan kelinci, itu ya, selain nanti dengan warna bulu ayam ini. Nah, jadi di sini contohnya, itu ya, parental pertama, berarti induk yang pertama, P1, nah, yaitu ayam betina, itu ya, berbulu hitam. Nah, genotipnya B besar. Nah, sehingga gametnya B besar. Nah, disilangkan ya, dengan ayam jantan berbulu putih. Nah, genotipnya B kecil. Nah, sehingga gametnya B kecil. Kemudian F1 atau keturunan yang pertama B besar ketemu dengan B kecil. Nah, sehingga ayam itu berbulu Blue Andalusia. Berarti 100% genotipnya B besar B kecil. Nah, berarti ayamnya semuanya berbulu Blue Andalusia. Nah, kemudian untuk mencari keturunan yang kedua atau F2 itu tadi sama dengan dominan tidak langsung tadi, yaitu F1 disilangkan dengan F1. Nah, jadi untuk mencari F2 ya, atau parental yang kedua, F1 disilangkan dengan F1. Jadi ayam betina berbulu Blue Andalusia tadi dengan genotip B besar B kecil ya, disilangkan dengan ayam jantan berbulu Blue Andalusia dengan genotip B besar B kecil. Nah, kedua-duanya gametnya sama, yaitu tidak lain B besar dan B kecil. Nah, ini juga ya, yang betina B besar B kecil gametnya, yang jantan juga B besar B kecil. Nah, untuk mencari keturunan yang kedua F2-nya, nah, tadi antara F1 disilangkan dengan F1, sehingga keturunan yang pertama yaitu B besar. Kemudian keturunan yang kedua B besar B kecil. Keturunan yang ketiga juga sama, B besar B kecil. Nah, sedangkan keturunan yang keempat yaitu apa? B kecil. Nah, dengan melihat di sini jelas sekali B besarnya 1, B besar B kecilnya 2, B kecilnya 1. Sehingga bisa kita tuliskan di sini itu ya. 1 atau yang sering disebut dengan nama apa? 25% ayam berbulu hitam atau dengan genotip B besar. Sedang ada 2 atau bisa kita simpulkan 50% ayam berbulu Blue Andalusia atau B besar B kecil genotipnya.
Kemudian yang terakhir tadi yang cuma satu, yaitu dengan genotip B kecil atau sering dengan nama ayam berbulu putih, yaitu 25%. Nah, sehingga bisa kita simpulkan perbandingannya 1:2:1. Nah, ini tentang apa? Kodominan. Oke. Kemudian bisa kita lanjutkan interaksi alel yang ketiga, yaitu ada alela ganda. Alela ganda, atau mungkin bisa kita contohkan, sering kita lihat, yaitu pada warna bulu kelinci. Nah, apa yang dimaksud dengan alela ganda? Alela ganda merupakan suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel. Nah, lebih dari 2 alel. Nah, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Itu ya yang dimaksud dengan apa? Alela ganda. Ini di sini contohnya warna pada bulu kelinci. Jadi warna pada bulu kelinci itu ada yang berwarna polos. Nanti dengan genotip C besar atau C besar CCH atau C besar CH atau C besar C kecil itu berwarna polos. Nah, terus ada lagi kelinci berbulu Sincilia. Nah, jadi genotipnya CCH, CCH. Sedangkan yang ketiga ada kelinci berbulu Himalaya, atau genotipnya bisa CH, CH atau CHC. Nah, ini genotipnya. Nih, jadi kalau warna polos genotipnya bisa 4 ini, yang penting C-nya besar. Nah, terus Kinkilia itu bisa genotipnya cuma satu macam ini, CCH dan CCH. Sedangkan Himalaya itu genotipnya ada 2, CH dan CHC. Sedangkan ya yang keempat ada kelinci berbulu Himalaya. Oh, Himalaya sudah ya, maaf. Jadi yang ketiga tadi Himalaya sudah. Yang keempat yaitu kelinci berbulu albino atau warna putih. Itu dengan genotip C kecil. Ini jadi albino hanya satu genotip. Sedangkan yang kelima ada kelinci berwarna abu-abu muda. Abu-abu muda, yaitu genotipnya bisa CCH atau bisa CCHC. Nah, tapi C-nya dengan huruf kecil semuanya. Nah, ini bisa kita lihat tuh ya, alela ganda contohnya pada kelinci. Kemudian kita lanjutkan, ada alela ganda. Terus yang keempat ada alela letal. Nah, letal itu bisa kita artikan itu apa? Mati. Jadi apa yang dimaksud dengan alela letal? Alela letal ya sering kita sebut dengan alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Nah, jadi nanti alela letal ini ada alela letal resesif, ada alela letal dominan. Nah, jadi nanti kalau alela letal resesif berarti dengan genotip hurufnya kecil-kecil bisa menjadi kematian.
Kalau alela letal dominan, hurufnya itu genotipnya besar-besar, itu yang bisa menyebabkan suatu kematian. Nah, ini di sini kita contohkan itu pada tanaman ya, atau bisa tanaman contohnya Pisum sativum tadi atau kacang ecis. Contohnya ini ada tanaman tuh ya. Ini contoh alela letal resesif pada tumbuhan. Jadi nanti resesif, hurufnya kecil bertemu dengan huruf kecil akan menyebabkan kematian. Ini contohnya tanaman berwarna hijau dengan genotip G besar, G kecil. Berarti ini namanya heterozigot, G besar, G kecil. Disilangkan dengan tanaman ya, berwarna hijau juga, G besar, G kecil. Nah, tanam hijau tapi hijaunya heterozigot. Nah, seperti awal-awal tadi, berarti G besar, G kecil itu gametnya G besar dan G kecil. Nah, berarti ini juga sama, gametnya G besar dan G kecil. Sehingga dihasilkan keturunan gitu ya. Satu dengan genotip G besar, dua G besar, G kecil, dan satu G kecil, G kecil. Karena yang kita bahas itu gen letal resesif, gitu ya, berarti ketiga tanaman ini dengan genotip G besar, G besarnya 1, G besar, G kecilnya 2, ini tanaman berwarna hijau dan hidup. Nah, berbeda dengan ini. Dengan gitu genotip G kecil, G kecil, berarti tanaman itu albino atau mati. Nah, ini namanya gen letal resesif. Resesif dengan apa? Gen kecil-kecil, G kecil, G kecil. Tuh. Kemudian tuh ya, berbeda tuh ya nih. Berbeda dengan alela letal dominan. Contohnya pada ayam berjambul. Itu. Ini pada ayam berjambul. Dominan berarti dengan ada huruf besar nanti akan menimbulkan kematian. Contohnya ayam berjambul dengan genotip C besar, R kecil, C kecil, R kecil. Disilangkan dengan ayam berjambul C besar, R kecil, C kecil, R kecil. Sama dengan yang udah-udah, berarti genotip dari ayam berjambul itu bisa C besar gitu ya, R kecil, bisa C kecil, R kecil. Ini juga sama, bisa C besar, R kecil, ini juga C besar, R kecil, bisa C kecil, R kecil. Sehingga dihasilkan itu satu C besar, R kecil, C besar, R kecil. Nah, karena ini alela letal dominan, berarti yang menyebabkan kematian itu dominan. Karena ini C besar, berarti ini nanti akan apa? Akan mati atau letal. Jadi ada satu yang apa? Letal dengan genotip C besar, R kecil, C besar, R kecil. Sedangkan ada dua ayam berjambul, yaitu dengan genotip C besar, R kecil, C kecil, R kecil. Nah, ini nanti hidup. Sedangkan ada satu ayam yang normal, yaitu dengan genotip C kecil, R kecil, C kecil, R kecil. Nah, ini. Sehingga sama dengan alela resesif atau alela resesif yang menimbulkan kematian itu hanya satu. Nah, kali ini C besar,
Tapi kalau yang alel letal resesif itu yang G kecil, G kecil. Ya, kita lanjut tuh ya. Tuh. Yang kelima berarti ya. Oke. Yaitu yang kelima, yaitu interaksi genetik tentang atavisme. Tentang atavisme. Tuh, contohnya pada itu pial atau cengger ya. Nah, cengger pada ayam. Apa yang dimaksud dengan atavisme? Atavisme adalah interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Ini di sini dicontohkan pada gambar itu. Contohnya gambar yang A. Gambar yang A itu sering disebut dengan cengger walnut. Nah, walnut dengan genotip itu bisa R besar R kecil, P besar P kecil. Terus gambar yang B ini gambar cengger pie atau biji. Ini dengan genotip R-nya itu kecil, berarti R kecil bisa, terus P-nya itu P besar atau P besar P kecil. Itu. Kemudian gambar yang C ini, ya. Gambar yang C itu ayam rose atau bunga, gitu, rose. Dengan genotip R besar P kecil. Sedangkan gambar yang D ini itu single. Jadi single. Itu ya, cenggernya cengger single. Atau yang sifat itu apa? Resesif semuanya. Jadi R kecil, P kecil ini ya, single. Nah, ini atavisme dicontohkan ayam itu ya berpial atau bercengger rose gitu ya, dengan genotip R besar P kecil disilangkan dengan ayam berpial atau bercengger pie R kecil P besar. Sehingga seperti tadi juga sama, gamet daripada apa ini ayam berpial rose yaitu R besar P kecil. Sedangkan ayam bercengger pie itu genotipnya R kecil P besar. Sehingga apabila disilangkan memiliki keturunan itu yang pertama itu R besar R kecil, P besar P kecil. Sehingga semua keturunannya itu walnut atau 100% itu walnut. R besar R kecil, P besar P kecil. Nah, kemudian untuk mencari keturunan yang kedua itu F1 dikawinkan dengan F1. Jadi parental yang kedua F1 disilangkan dengan F1. R besar R kecil, P besar P kecil walnut disilangkan dengan R besar R kecil, P besar P kecil juga walnut. Sehingga itu ya, antara ayam yang berpial walnut disilangkan dengan ayam yang berpial walnut itu ya. Nah, akan dihasilkan keturunan seperti ini. Yaitu dengan genotip R besar P besar itu walnut. R besar R kecil, P besar P besar juga walnut. Nah, kemudian yang ketiga R besar P besar P kecil juga walnut. Yang keempat
R besar R kecil, P besar P kecil, itu juga apa? Walnut. Kemudian yang kelima, R besar R kecil, P besar P besar, ini juga walnut. Sedangkan yang keenam, R kecil P besar itu pie. Kemudian yang ketujuh, R besar R kecil P besar P kecil itu walnut ya. Sedangkan R kecil P besar P kecil itu pie. Yang kesembilan juga walnut, R besar P besar P kecil. Yang ke-10 juga walnut, R besar P besar P kecil. Yang ke-11 rose, R besar P kecil. Yang ke-12 rose juga R besar P kecil. Itu. Sedangkan yang ke-13 juga walnut, R besar R kecil, P besar P kecil. Terus pionnya yang ke berapa ini? Ke-14 itu ya, R kecil P besar P kecil. Yang ke-15 R besar R kecil P kecil rose ya, rose. Sedangkan kecil semuanya atau single gitu ya. Itu R kecil P besar P kecil, saya ulang ya. Single itu R kecil P kecil. Sehingga bisa kita simpulkan itu ya perbandingannya, walnutnya 9, pie-nya 3, singlenya 1 ya, rose-nya 3. Berarti 9 banding 3 banding 1. Walnut 9, pie 3, rose 3, singlenya 1. Berarti semuanya jumlahnya 16. Oke, kita lanjut tentang interaksi genetik. Selanjutnya yaitu polimeri. Polimeri. Itu. Apa yang dimaksud dengan polimeri? Poli itu artinya banyak, ya. Itu selain ada polimeri, nanti ada kriptomeri. Ya, kripto itu sembunyi, berarti tersembunyi. Nah, di sini pada polimeri itu dicontohkan yaitu pada biji gandum. Warna pada biji gandum. Nah, itu nanti apa perbedaan antara polimeri dengan kriptomeri? Jadi di sini apa yang dimaksud dengan polimeri? Polimeri itu 2 gen atau lebih, atau ada nyebut gen ganda yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama atau bersifat kumulatif. Ini ya contohnya pada apa? Warna biji gandum. Ini contohnya warna biji gandum ini. Yaitu gandum berbiji merah gelap. Berarti dengan genotip M-nya itu besar semuanya, yaitu M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Nah, disilangkan dengan gandum berbiji putih. Putih itu berarti dengan genotip kecil semuanya. M kecil 1, M kecil 2. Saya ulang ya, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Nah, sehingga seperti biasa itu ya, gametnya berarti apa? M besar 1, M besar 2. Sedangkan yang berbiji putih itu M kecil 1, M kecil 2. Sehingga keturunannya yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, sehingga 100% itu gandum itu
berwarna merah sedang. Nah, itu sama dengan tadi pada alila ganda ya, untuk mencari keturunan yang kedua itu F1 disilangkan dengan F1. Nah, jadi ini gandum berbiji merah sedang disilangkan dengan gandum berwarna merah sedang juga. Ini ya tentang apa polimeri, tentang terus keturunan daripada polimeri itu nanti bisa kita lihat gitu ya di sini. Nah, ini jadi sama prinsipnya itu ya. Nah, M besar 1, M besar 2 gametnya itu ya disilangkan dengan M besar 1, M besar 2 itu ya, sehingga menimbulkan apa? Genotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Nah, berwarna apa? Merah gelap dan seterusnya. Pokoknya kalau besar semuanya itu merah gelap. Ada M besar tapi ada kecilnya walaupun cuma 1 itu merah. Itu. Nah, terus antara M besar dan M kecil itu sama atau sama duanya itu merah sedang. Merah sedang. Gitu. Nah, apabila banyak yang merah, yang apa? Yang M kecilnya itu merah muda. Nah, kalau M kecil semuanya itu putih. Nah, sehingga kita simpulkan ini perbandingan juga sama dengan alila ganda tadi. Yang merah gelap itu berapa jumlahnya? Cuma 1 ya. Merahnya ada berapa? Bisa hitung ya. 1, 2, 3. Berarti 1 banding 3. Merah sedangnya agak banyak ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan merah mudanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 dan putihnya hanya 1. Nah, jadi itu ya berarti 1 banding 3 banding 4 banding 6 banding 1. Jadi jumlahnya 16 ya. Oke. Lalu interaksi genetik yang lain yaitu kriptomeri atau kripto itu tersembunyi. Nah, kriptomeri. Jadi apa yang dimaksud dengan kriptomeri? Kriptomeri yaitu sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi akan tampak pengaruhnya jika bertemu dengan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Nah, nih di sini kita contohnya kan ada bunga. Contohnya ada bunga berwarna merah. A besar genotipnya, B kecil. Dengan bunga berwarna putih, A kecil, B besar. Sama itu ya, gametnya ini A besar, B kecil, ini A kecil, B besar. Nah, sehingga apabila kita silangkan terbentuklah genotip yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sehingga 100% itu bunga itu berwarna ungu. Jadi bukan putih, bukan merah. Karena di kripto tersembunyi apabila ada gen yang lain. Nih. Nah, untuk mencari keturunan yang kedua itu ya. Ini F1 disilangkan dengan F1. Jumlahnya juga keturunannya sama, ada berapa? Ada 16 ya, kriptomeri. Tuh. Kemudian interaksi genetik yang lain yaitu ada epistasis dan hipostasis. Ini epistasis dan hipostasis.
Nih. Yaitu apa? Epistasis. Epi itu atas, menutupi. Hipo itu bawah. Berarti yang ditutupi. Jadi bisa kita simpulkan di sini apa yang dimaksud dengan epistasis dan apa yang dimaksud dengan apa? Hipostasis. Hipostasis gitu ya. Atau kita mulai dari epistasis dulu ya, epistasis. Epistasis yaitu gen yang menutupi atau menghalangi kemunculan karakter gen yang lain. Sedangkan hipostasis itu gen yang ditutupi atau yang dihalangi oleh gen yang lain. Ini contohnya pada labu. Labu yang berwarna putih dengan genotip P besar, P besar, K besar, K besar. Sedangkan labu berwarna hijau itu P kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Ini genotipnya. Kemudian gamet seperti biasa, P besar, P besar, K besar, K besar, gametnya P besar, K besar. Sedangkan P kecil, P kecil, K kecil, gametnya P kecil, K kecil. Sehingga keturunan yang pertama itu P besar, P kecil, K besar, K kecil. Berarti labu berwarna putih 100%. Nah, untuk mencari keturunan yang kedua yaitu F1 disilangkan dengan F1. Itu apa? Labu putih P besar, P kecil, K besar, kecil disilangkan dengan labu berwarna putih P besar, P kecil, K besar, K kecil. Sehingga dihasilkan gitu ya, labu yang berwarna putih dengan genotip P-nya besar. Di sini bisa P besar atau P kecil, K-nya besar bisa K besar kecil, itu namanya labu putih ya. Jumlahnya 9, sedangkan labu putih yang P-nya itu besar berpadangan dengan P besar atau P kecil dan K kecil itu juga labu putih jumlahnya 3. Sudah ada labu kuning itu P-nya harus P kecil, K-nya besar, bisa K besar atau K besar, K kecil, itu labu kuning. Itu jumlahnya 3. Nah, terus ada satu lagi, semuanya resesif. P kecil, K kecil itu labu hijau. Jadi perbedaannya ada 12 labu putih, 3 labu kuning, dan 1 labu hijau. Nah, ini yang apa tadi? Epistasis. Nah, sekarang hipostasis. Menutupi. Tapi kalau hipostasis itu yang ditutupi. Nah, ini jadi epistasis menutupi gen yang lain. Nah, terus hipostasis ditutupi oleh gen yang lain. Nah, contohnya ini. Nah, warna tikus hitam, H besar, A kecil, itu yang betina, disilangkan dengan tikus berwarna putih, H kecil, A besar, A besar. Sama ini ya, gametnya H besar dan H kecil. Ini H kecil dan A besar. Sehingga keturunan yang pertama atau bukan hampir ya, 100% ya, tikus itu warnanya abu-abu agouti. H besar, H kecil, A besar, A kecil. Nah, sama dengan untuk mencari keturunan yang kedua itu F1 disilangkan dengan F1. Nah, dengan perbandingan 9 banding 3 banding 4. Nah, kemudian yang terakhir yaitu apa? Interaksi genetik yaitu komplementer. Itu apa yang dimaksud dengan apa? Komplementer. Komplementer yaitu gabungan dari beberapa
gen. Ini dicontohkan yaitu tentang bunga. Bunga berwarna putih disilangkan dengan bunga berwarna putih. Ini ya tentang komplementer. Dengan genotip C besar, P kecil disilangkan dengan A kecil, P besar. Itu tentang komplementer, yaitu interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Nah, ini contohnya itu warna pada bunga Lathyrus adoratus. Ini ya, jadi bunga betina itu ya warna putih C besar, P kecil disilangkan dengan bunga jantan berwarna putih C kecil, P besar itu ya. Ini sama genotipnya C besar, C kecil, ini C kecil, P besar, sehingga 100% dihasilkan bunga berwarna ungu. Itu C besar, C kecil, P besar, P kecil. Sehingga untuk mencari keturunan yang kedua ini, yaitu F1 disilangkan dengan F1, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil ungu, disilangkan dengan C besar, C kecil, genotipnya P besar, P kecil juga berwarna ungu, sehingga dia dihasilkan seperti ini, ada 16 keturunan, yaitu dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini ya, komplementer. Ini. Terus saya kira cukup sekian ya mengenai lanjutannya tentang tautan. Kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.